anak-anak, senang sekali Bu Meme bisa menjumpai kalian di sekolah minggu online hari ini. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semua sehat-sehat dan semangat ya. Yuk, kita awali ibadah kita dengan menyanyi Aku Milikmu. Sekarang kita akan menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami hendak mengikuti ibadah secara online. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, dan Tuhan berikan Roh Kudus-Mu masuk di dalam hati kami, agar kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Jauhkan Tuhan dari kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami di dalam kami mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan menyanyikan Ya Tuhan Tiap Jam. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu. Kalian siapkan Alkitab kalian siapkan hati kalian untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Halo anak-anak, Shalom. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Seneng ya bisa ikut Sekolah Minggu meskipun tidak ketemu secara langsung. Anak-anak semua hebat loh. Ya,
termasuk anak-anak hebat karena rajin ikut sekolah minggu meskipun online. Anak-anak tadi sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh ikut sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami mengerti akan firman Tuhan dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang menurut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat nggak sama tetangga Bu Lasmi ini? Wing. Ingat nggak? Ayo, siapa namanya? Oh, betul ya. Namanya Mini. Si Mini ini kok sukanya ikut Bu Lasmi lagi tugas sih? Coba yuk ditanya kenapa dia kok hari ini juga ikut sama Bu Lasmi lagi. Mini, kenapa sih kamu ikut Bu Lasmi? Ya, teman-teman, aku takut. Aku tadi tuh dimarah-marahin sama kakakku. Loh, kok dimarahin kenapa, Mini? Aku sudah nakal. Aku mengambil es krim kakakku di kulkas. Terus kakakku marah-marah. Aku bohong, bukan aku yang ngambil gitu. Aduh, kakakku marah-marah, tak tinggal pergi. Terus aku ikut Bu Lasmi. Ya Bu Lasmi, aku ikut ya. Ya ikut, gak apa-apa, tenang. Kamu kalau sudah berbuat salah, lah itu es krimnya kakakmu kok mbok makan. Nah aku kepengen kok. Ya besok lagi kalau kepengen bilang sama kakak, minta boleh enggak gitu. Enggak boleh ngambil sendiri begitu. Terus kakak jadi marah kan? Iya Bu Lasmi, aku takut ketemu kakakku. Nanti aku pasti dimarah-marah, dipukuli. Enggak usah takut ya. Nanti tak bantuin, tak antar pulang wes ya. Kamu harus mengakui kalau kamu salah, sudah mencuri es krimnya kakak. Jadi enggak perlu takut. Harus berani mengakui kesalahan. Semoga nanti kakakmu mau memaafkan. Iya Bu Lasmi, aku ditolongin ya. Aku harus ketemu kakakku mau minta maaf. Siap. Nah sekarang kamu duduk dulu ya. Kamu ikut sama teman-teman dengar ke cerita ya. Kamu duduk dulu sebentar. Anak-anak, seperti Mini yang takut ketemu sama kakaknya karena dia sudah berbuat salah. Es krim kakaknya loh kok diambil, dimakan. Udah gitu kakaknya lagi mencari, Mininya gak ngakuin kalau dia yang makan, kalau dia yang ngambil. Nah pas kakaknya lagi marah-marah, dia malah pergi karena takut dimarahin sama kakaknya. Nah anak-anak, ternyata ada yang lagi takut juga. Bukan cuma Mini yang lagi takut, tetapi ada seseorang yang juga sedang takut sekali. Siapa ya? Yang lagi takut itu adalah Bapak Yakub. Siapa anak-anak? Iya, pinter. Bapak Yakub. Bapak Yakub takut. Takut kenapa? Pak Yakub takut ketemu sama kakaknya yang bernama Esau. Aduh, kenapa ya kok takut ya? Karena Pak Yakub pernah berbohong. Pak Yakub pernah merebut berkat sulung kakaknya, sehingga kakaknya marah-marah dan Pak Yakub pergi jauh ke tempat pamannya. Lalu di tempat pamannya Pak Yakub jadi orang kaya raya. Sudah kaya, punya istri, punya anak banyak. Terus kangen pengen pulang ke kampung halaman. Tetapi takut. Nanti kalau ketemu Kak Esau gimana ya? Jangan-jangan aku masih dimarah-marah sama Kak Esau. Nah,
Karena saking takutnya Pak Esau belum berani ketemu sama kakaknya. Lalu apa anak-anak? Pada waktu rombongan Pak Yakub sampai di sebuah sungai yang bernama Sungai Yabok, anaknya, istrinya, semuanya sudah pada diseberang. Tapi Pak Yakubnya masih menyendiri di tempat yang sebelumnya. Anaknya, istrinya, semuanya sudah diseberangkan sama pegawai-pegawainya, barang-barangnya, ya, harta bendanya semua sudah diseberangkan. Tapi Pak Yakub masih, aku takut ketemu sama Kak Esau. Bagaimana kalau dia masih marah sama aku? Nah, pada waktu Pak Yakub takut, biasa yang Pak Yakub lakukan yaitu berdoa. Pada waktu Pak Yakub berdoa dengan rasa yang takut sekali, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Laki-laki tiba-tiba datang menyerang Pak Yakub, ngajak gelut. Pak Yakub juga kaget, siapa ini? Datang-datang kok menyerang aku. Nah, karena tiba-tiba diserang, Pak Yakub pasti juga melawan. Ini anak-anak gambarnya. Pak Yakub tiba-tiba diserang, diajak berkelahi dengan seorang laki-laki yang gak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba diajak gelut. Malam-malam berkelahi dengan laki-laki yang tidak dikenal itu sampai hampir pagi. Pak Yakub tidak bisa dikalahkan oleh laki-laki tadi. Sampai akhirnya laki-laki tadi bilang kepada Pak Yakub, lepaskan aku mau pergi karena ini sudah hampir pagi. Tapi Pak Yakub bilang, tidak boleh, kamu gak boleh pergi. Sebelum kamu pergi kamu harus berkati aku dulu. Nah, lalu laki-laki tadi yang habis bergulat dengan Pak Yakub bilang, siapa namamu? Lalu Pak Yakub bilang, namaku Yakub. Lalu laki-laki tadi bilang, mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, karena Yakub itu artinya penipu. Mulai sekarang namamu diganti Israel, yang artinya menang jaya bersama Tuhan. Nah, setelah gitu karena masih belum dilepas-lepasin, minta diberkati kan, pangkalnya Pak Yakub dipukul sama orang tadi, sampai patah. Waduh, sakit. Tapi karena sudah hampir pagi, lalu laki-laki tadi bisa pergi, bisa lepas dari cengkraman Pak Yakub. Nah, setelah laki-laki tadi pergi, Pak Yakub, pahaku sakit, tapi aku sudah merasa tidak takut lagi. Aku merasa yang datang tadi malam itu, dia itu adalah malaikat Tuhan yang sudah menguatkan aku bahwa aku harus berani ketemu kakakku Esau. Tuhan pasti menolong aku. Aku tidak takut lagi. Meskipun sekarang kakiku udah agak sakit, agak pincang buat jalan, tapi aku sudah gak takut lagi. Aku sudah yakin, aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Tuhan pasti melindungi aku ketika aku nanti bertemu dengan kakakku Esau. Aku harus berani bertemu. Aku akan minta maaf. Pasti kakakku nanti akan memaafkan aku. Nah, gitu anak-anak. Pak Yakub yang tadinya takut sekali ketemu dengan Kak Esau, setelah berdoa, Pak Yakub tidak takut lagi karena Tuhan sudah berikan kekuatan. Nah, tempat di mana Pak Yakub tadi bergulat dengan malaikat tadi dikasih nama sama Pak Yakub, namanya Peniel. Nah, Peniel yang artinya di tempat itu Pak Yakub itu ketemu dengan Tuhan, tapi Pak Yakub selamat. Nah, itu anak-anak cerita tentang Pak Yakub yang bergulat, ya, yang bertemu dengan malaikat Tuhan, tidak bisa dikalahkan. Dan di situ Pak Yakub mendapatkan kekuatan untuk
berani bertemu dengan Kak Esau, tidak takut lagi. Seperti anak-anak ya, kalau sedang takut, anak-anak satu, berdoa, minta berkat Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya tidak takut lagi seperti Pak Yakub. Begitu ya anak-anak ceritanya hari ini. Tidak ada tugas untuk kali ini, anak-anak bebas ya. Tidak ada tugas dari Ibu Lasmi. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu pada sekolah minggu yang akan datang. Dadah, shalom. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita kumpulkan. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian amplopnya ditulisi persembahan sekolah minggu. Amplop itu bisa dibawa ke gereja, dititipkan kepada Pak Ori atau Ibu Dewi. Untuk mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi persembahan kami. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, berkat, kebaikan, kemurahan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami alami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mengucapkan rasa syukur kami kepadamu lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima. Dan persembahan ini bisa digunakan untuk keperluan sekolah minggumu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan Masalahku Jadi Kecil.
Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berkati ibadah kami hari ini. Tuhan berkati untuk firman yang sudah kami dengar, sehingga firman itu boleh tinggal di dalam hati kami, tertanam di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak, berikan kepada mereka kesehatan, sehingga mereka boleh belajar, mereka boleh bersekolah walaupun secara online. Tuhan berkati juga kedua orang tua mereka, berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan, kami mohon ampun jikalau terselip dosa, jikalau ada kenakalan yang sudah kami lakukan selama kami mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menaikkan doa kami ini. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas bila ada. Jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan. Dah.